Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya Hafizul Umam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan videografi saya dengan mengambil tema faktor internal dan eksternal setting yang dikemukakan oleh Richard Schneider dalam menganalisis kebijakan politik luar negeri suatu negara. Baiklah, ikutilah penjelasan saya kali ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang teori yang dikemukakan oleh Richard Schneider. Richard Schneider adalah seorang teoritisi yang telah mempelopori pendekatan pembuatan keputusan dalam analisis politik luar negeri. Lebih lanjut, menurut Richard Schneider, bahwa faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan. Maka dari itu, faktor-faktor yang paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah: yang pertama, motivasi dari para pembuat keputusan. Maksudnya di sini adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh pembuat keputusan merupakan suatu dorongan untuk menggunakan kesempatan yang dimiliki dan menekankan mengapa suatu keputusan tersebut diambil. Kemudian yang kedua, arus informasi di antara mereka untuk mengetahui sumber-sumber yang dapat menjadi masukan bagi perumusan dan kebijakan politik luar negeri. Kemudian yang ketiga, pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri, menekankan tentang persepsi mengenai lingkungan internasional yang mempengaruhi perbuatan kebijakan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan yang tepat pada waktu keputusan tersebut dibuat. Apakah sedang dalam krisis atau tidak dalam krisis suatu keputusan tersebut diambil. Maka dari itu, dengan pilihan-pilihan di atas dapat mempengaruhi aktor dalam mengambil keputusan. Richard Schneider menjelaskan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu negara, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu ideologi. Ideologi merupakan sekumpulan ide dasar, gagasan, kepercayaan, serta keyakinan yang mempunyai sifat sistematis, berbasis arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, masyarakat. Berkaitan dengan tentang bagaimana cara masyarakat diorganisasikan dan berfungsi seperti politik domestik, opini publik, sikap publik, posisi geografis, dan kekuatan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan manusia. Penduduk dan kebudayaan, faktor-faktor yang mempengaruhi mengenai masalah lingkungan hidup menjadi faktor yang dipertimbangkan pemerintah dalam membuat kebijakan lingkungan hidup karena berkaitan dengan national interest dari suatu negara. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah lingkungan non-manusia. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yang pertama yaitu lingkungan manusia. Kemudian yang kedua, kebudayaan negara lain. Kemudian yang ketiga, masyarakat negara lain. Dan yang keempat adalah tindakan pemerintah lain. Setelah mendengar penjelasan dari teori internal dan eksternal setting dari Richard Schneider, kita coba menganalisis kasus tentang yaitu normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel. Studi kasus negara Bahrain. Kesepakatan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel boleh dibilang cukup kontroversial, mengingat bahwa selama ini Israel dituding sebagai negara penjajah yang merampas hak-hak warga Palestina, sehingga kebijakan negara-negara Arab yang khususnya seperti Bahrain cukup mengundang perhatian. Dalam video kali ini, saya akan mencoba menganalisis kasus normalisasi hubungan Israel dan Bahrain menggunakan teori internal dan eksternal setting yang dikemukakan oleh Richard Schneider. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi Bahrain untuk melakukan kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel, yaitu yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu kebijakan normalisasi dengan Israel. Bahrain merupakan kebijakan untuk melindungi stabilitas keamanan mereka, mengingat bahwa Iran dengan pemerintah Syiah telah mendominasi Timur Tengah sehingga merupakan ancaman bagi Bahrain.
yang dipimpin oleh seorang beraliran Sunni. Sehingga kalau Bahrain melakukan normalisasi dengan Israel, maka otomatis Bahrain akan didukung oleh negara seperti Amerika Serikat yang akan memberikan mereka jaminan keamanan domestik dalam negeri mereka. Karena Amerika tercatat memiliki 5 kamp militer di Bahrain yang siap melawan musuh-musuh politik mereka di Timur Tengah dan koalisi mereka. Kemudian, faktor internal yang kedua yaitu Bahrain dengan sistem monarkinya selama ini, banyak dari mereka yang berdemonstrasi melawan Raja Bahrain berasal dari populasi mayoritas Syiah di negara itu. Negara itu telah lama mengeluhkan penindasan sehingga dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel akan menarik simpati Amerika Serikat untuk mendukung pemerintah monarki mereka. Kemudian kita beralih kepada faktor eksternal, kenapa Bahrain dan Israel melakukan normalisasi. Faktor eksternal Bahrain melakukan normalisasi yaitu yang pertama, pada akhir 2018, hanya beberapa bulan sebelum Manama setuju untuk menjadi tuan rumah konferensi yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mengungkapkan bagian ekonomi apa yang disebut rencana Timur Tengah Trump. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait menjanjikan uang sejumlah yang banyak untuk mendukung keuangan Bahrain, untuk menstabilkan keuangannya. Selain bergantung secara finansial pada tetangganya, aliansi baru Bahrain dengan Israel dapat membantunya memperkuat kekuatan dan menghancurkan setiap perlawanan terhadap otoritarianisme atau upaya menuju kebebasan dan demokrasi. Kemudian yang kedua yaitu dalam normalisasi hubungan dengan Israel, Bahrain memastikan telah memperoleh sekutu yang sama, berkomitmen untuk mempertahankan status quo dan mencegah keberhasilan pemberontakan rakyat.